wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Fabiana dari kelas 1C dengan NPM 22106310800100. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengulas tentang novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, dosen pengampu Bu Kurniawa Dewi, Nur Fadila SPD MPD. Sebelum kita lanjut untuk mengulas isi novel, yuk kita cari tahu tentang latar belakang pengarang novel. Agnes Davonar ialah seorang penulis fenomenal yang ada dalam dunia sastra. Ia mengawali karirnya sebagai seorang penulis dalam sebuah blog. Ia kemudian mau belajar hingga melahirkan novel ini dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca blognya. Tidak heran jika sebuah kutipan dari sebuah portal informasi dari detik.com mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencari karya dari seorang Agnes Davonar. Keunikan sendiri terdapat dalam nama pengarang Agnes Davonar. Agnes Davonar berasal dari namanya, sedangkan Davonar berasal dari adiknya, yang bisa dikatakan mereka berdua ini adalah saudara yang bersatu dalam meniti sebuah karya. Agnes sendiri lahir di Jakarta tanggal 8 Oktober, sedangkan adiknya Davonar lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka berdua adalah saudara yang ahli dalam bidang seni. Ayahnya adalah sebuah pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Baik, di sini saya akan mengulas Surat Kecil untuk Tuhan. Unsur intrinsiknya: nama pengarang Agnes Davonar, penerbit Inandra Publishing di Jakarta, tebal halaman 232 halaman, tahun terbit 2008, kategori true story atau non-fiksi. Temanya dengan semangat hidup seorang remaja. Selanjutnya ada alur bersifat maju, gaya bahasa mengandung majas personifikasi, yaitu aku memang sudah berpikir akan menerima penyakit ini karena karma sudah meledak. Di sini ada latar tempat Jakarta, Banten, Bandung, Singapura, dan Prancis. Latar waktu pagi, siang, malam hari, dan pada tahun 2003 sampai 2006. Latar suasana kejadian, kesedihan, membahagiakan, dan mengharukan. Sudut pandang: sebagai orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri, bukti dapat dilihat dari bacaan halaman 5. Kemudian ada penokohan. Di sini ada ayah Keke yang berwatak baik dan selalu berusaha, Andi yang sabar dan baik, Pak Yus penyabar dan perhatian. Sahabat Keke itu ada Pada, Maya, Siva, Ida, Andini yang berwatak baik, setia menemani Keke di saat terakhir Keke. Kak Kiki yang pandai, Profesor Muklis yang baik hati, Angel yang berwatak selalu membuli orang, Judes. Dokter Adi Kusuma, ia yang baik hati yang selalu mengusahakan bahwa Keke itu baik-baik saja, bahwa Keke itu bisa disembuhkan. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Gita Sesawanda Cantika atau Keke yang merupakan pejuang kanker rhabdomyosarcoma. Ia baru usia 13 tahun ketika mengidap penyakit tersebut. Keke lahir di keluarga yang berada, namun tidak utuh. Orang tuanya bercerai dan ia harus hidup bersama ayah dan 2 kakak laki-lakinya. Prestasi akademik maupun kehidupan sosial Keke sangat baik. Ia memiliki banyak teman dekat dan kekasih yang menyayanginya. Sayangnya, kehidupannya yang damai mendadak runtuh setelah ia didiagnosis mengidap kanker ganas bernama rhabdomyosarcoma. Penyakit yang awalnya hanya sakit mata itu perlahan-lahan mengunggut banyak hal dari Keke, termasuk kehidupan sekolahnya yang normal dan penampilan fisiknya. Selama 3 tahun hidup dengan kanker ganas, Keke selalu dihantui dengan bayang-bayang kematian. Ia kemudian memutuskan menulis surat kecil kepada Tuhan berisi sebagai permohonan, termasuk keinginannya untuk sembuh, tumbuh dewasa, hingga agar tidak ada lagi orang bernasib dengannya. Apa sih yang membuat pembaca tertarik untuk membaca novel ini?
Karena novel ini membuat membaca terhanyut dalam kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Dan novel ini juga melampirkan beberapa foto perjuangan Keke dalam melawan kanker ganasnya, hingga foto sahabat-sahabat Keke di pemakaman saat Keke dan menghadap Sang Pencipta. Dan juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Tuhan dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan. Amanat melalui novel ini diingatkan kepada pembaca bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Cepat atau lambat orang akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, setiap detik kehidupan yang sangat berharga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan diri sendiri maupun sesama manusia. Dan setiap menghadapi cobaan seberat apapun, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Tetap rajin belajar selagi kita masih bernafas. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayang dan orang yang di sekeliling kita.